Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Ricky Iskandar, dalam Warta Parlemen selama sepekan. RUU TPKS akan dibahas bersama DPR dan pemerintah. Apresiasi kerja kepolisian, tiba-tiba Sufmi Dasko telepon Kapolda. Puan Maharani terima audiensi aktivis perempuan. Pertemuan Prabowo SBY. Pansus ungkap 4 substansi RUU IKN belum disepakati. DPR RI gelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembuka masa sidang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan antar waktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kali ini pada 11 Januari 2022, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022. Adapun agenda dalam rapat paripurna kali ini yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembukaan masa sidang ketiga tahun 2021-2022 dan dilanjutkan dengan agenda pelantikan antar waktu anggota MPR RI, anggota DPR RI, sisa masa jabatan 2019-2024. Dan dalam pidatonya, Puan mengatakan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah dalam hal momentum pemulihan kondisi pandemi COVID-19 dan juga ia membahas terkait dengan anggaran 2022 dan program pemulihan sosial ekonomi. Dan Puan juga turut menyinggung mengenai rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR RI, dan ia menyatakan bahwa DPR RI akan berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang TPKS tersebut. Penyusunan naskah dan harmonisasi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini juga sudah selesai dibahas di Badan Legislasi DPR RI, dan ia menilai bahwa RUU TPKS ini menjadi alasan kebutuhan hukum yang perlu dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama dengan pemerintah karena meningkatnya korban kasus kekerasan seksual di Indonesia. Puan juga berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang TPKS ini pada pekan depan, yakni Selasa 18 Januari 2022 atau pada sidang paripurna berikutnya. Pernyataan tersebut setidaknya sudah menjadi titik terang dari apa yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat mengenai kepastian hukum yang berlaku bagi pelaku kekerasan seksual. Maka RUU TPKS telah menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah. DPR RI mengapresiasi sikap Presiden dan juga memandang bahwa kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI, sehingga insya Allah minggu depan hari Selasa tanggal 18 Januari RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar audiensi dengan aktivis perempuan dari berbagai kalangan. Audiensi ini dalam rangka menerima masukan terkait rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. RUU TPKS harus dapat melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima audiensi bersama aktivis perempuan. Masukan-masukan yang diberikan oleh para aktivis perempuan tersebut dapat menjadi referensi tambahan untuk merampungkan RUU inisiatif DPR RI. Adapun belasan aktivis perempuan yang hadir untuk memberikan aspirasi dari berbagai latar belakang, mulai dari pihak akademisi, pejuang HAM, influencer, hingga mahasiswa. Ini teman-teman semua
perempuan ini menyampaikan banyak sekali masukan yang harus kemudian dilakukan dalam pembahasan ke depan, bagaimana komitmen dan concern mereka terhadap hal-hal yang kemudian bisa melindungi perempuan dan anak juga disabilitas, dan ternyata ada juga laki-laki korban kekerasan. Jadi dengan harapan tersebut saya menyampaikan bahwa DPR RI bersama dengan pemerintah nantinya setelah surpres keluar dari pemerintah akan segera melakukan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya secara hati-hati. Jangan sampai kemudian RUU ini kemudian mempunyai cacat hukum sehingga tidak bisa bermanfaat sampai dengan anak cucu kita. Kami semua berharap bahwa undang-undang ini setelah disahkan memang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam melindungi dan melakukan pencegahan kekerasan seksual bagi siapa saja yang saat ini terkena dampak dari akses kekerasan seksual. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual siap dibahas oleh DPR bersama pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pembahasan RUU TPKS ini bersifat terbuka dan menampung semua masukan umum. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipastikan akan menjadi undang-undang, di mana dalam pembahasannya nanti DPR RI akan duduk bersama pemerintah untuk mengkaji setiap pasal yang mengaturnya. Diharapkan Undang-Undang TPKS nantinya bisa menjadi bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Terkait hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS nantinya akan bersifat terbuka yang menampung masukan secara umum. Sebagai bentuk langkah cepat DPR, minggu ini pimpinan DPR RI bersama Bamus akan duduk bersama untuk memulai pembahasan RUU TPKS. Ya, bahwa alhamdulillah DPR dengan pemerintah tentu saja sudah sama-sama bersepakat akan membahas RUU TPKS ini sehingga bisa menjadi undang-undang yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat khususnya perempuan. Dan insya Allah undang-undang tersebut akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada hari Selasa tanggal 18 Januari. Ya, targetnya adalah secepat-cepatnya dan pembahasannya terbuka menampung masukan dari umum, kemudian pasal per pasal yang akan ada itu akan dibahas bersama antara tim pemerintah yang akan ada, sehingga itu memang sesuai dengan niat baik dan harapan kita semua akan bermanfaat ke depannya dan sebagai undang-undang yang memang tidak cacat hukum. Dalam mekanisme yang akan kami lakukan dalam minggu ini, yaitu rapat pimpinan dan Bamus, itu semua akan kami sepakati. Jadi kami berharap pimpinan DPR dan DPR berharap tidak ada mekanisme yang kemudian tidak dilakukan. Ini adalah kesepakatan DPR yang nantinya akan kita sampaikan atau kita akan bahas bersama dengan pemerintah. Jadi nanti tunggu dulu. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polsek Setiabudi, Jakarta. Dasko mengapresiasi aparat kepolisian yang telah merespon cepat laporan korban. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polsek Setiabudi, Jakarta. DPR RI mengapresiasi aparat kepolisian yang merespon dengan cepat laporan korban dengan langsung melakukan visum terhadap korban dan menangkap pelaku. Gerak cepat Polsek Setiabudi untuk meringkus pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan korbannya yang masih di bawah usia 9 tahun diapresiasi pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mendatangi Polsek Setiabudi atas arahan langsung Ketua DPR RI yakni Puan Maharani untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Respon cepat Polsek Setiabudi bisa menjadi gambaran nantinya jika RUU TPKS telah disahkan. Kini pelaku kekerasan seksual sudah diamankan dan korban mendapat pendampingan hukum secara langsung dari pihak kepolisian. Ya, jadi kami diminta Ibu Ketua DPR untuk melakukan pengecekan di lapangan atas adanya informasi terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur 9 tahun. Dan kami juga langsung melihat yang menangani yaitu di Polsek Setiabudi
Dan kami mengapresiasi kepolisian, dalam hal ini Polsek Setiabudi yang kemudian sudah melakukan respon cepat, yaitu kemudian menerima laporan, menangkap pelaku, dan kemudian melakukan visum terhadap korban. Nah, ini yang kita harapkan ketika nanti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan, respon dari pihak kepolisian itu harus cepat. Ya, kalau menurut kepolisian pelaku sudah diamankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, jadi siang dilaporkan, malam langsung ditangkap. Ya, itu nanti kita akan serahkan kepada pihak kepolisian. Biasanya ada pendampingan terhadap korban, dan biasanya juga ada lembaga-lembaga yang tentunya akan ikut berpartisipasi memulihkan trauma pasca kejadian. Nah, ini sebentar lagi kita akan mengunjungi keluarga korban untuk kemudian memberikan simpati, rasa prihatin yang mendalam atas kejadian ini. Demikian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Sebagai bentuk apresiasi DPR RI atas kerja cepat Polsek Setiabudi Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung menelpon Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Bentuk apresiasi langsung dari DPR atas kerja cepat Polsek Setiabudi Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung menelpon Kapolda Irjen Pol Fadil Imran. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polsek Setiabudi untuk meninjau langsung tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 9 tahun. Pada kesempatan itu, Dasko mengapresiasi kerja kepolisian, dalam hal ini Polsek Setiabudi, yang tengah bekerja cepat untuk memproses kasus tersebut. Dengan spontan, Sufmi Dasko Ahmad langsung menelpon Kapolda Irjen Pol Fadil Imran sebagai bentuk apresiasi dari DPR RI kepada instansi kepolisian yang telah bergerak cepat. Dasko menjelaskan besok kepolisian akan menyampaikan kepada publik terkait kasus kekerasan seksual dan kronologi yang sudah dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta. Jadi kita apresiasi tindakan cepat dalam rangka kita Undang-Undang TPKS, ada laporan dari warga dan pelaku sudah ditangkap dan sudah divisum dengan cepat. Demikian Pak Kapolda, saya dengan petugas dari kepolisian dari Polsek Setiabudi sekarang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat akrab dengan mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri acara penobatan gelar Profesor Kehormatan kepada Dr. Terawan Agus Putranto pada Rabu 13 Januari 2021. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan tidak ada yang istimewa dari pertemuan antara Prabowo dan SBY. Ia melihat dari pertemuan kedua tokoh itu hanyalah sebatas temu kangen lantaran keduanya merupakan sahabat sejak perwira TNI. Meski demikian, ia pun tak menepis kemungkinan adanya pembicaraan politik di antara keduanya. Namun ia juga tidak bisa memastikan apakah pembicaraan tersebut membahas seputar pemilu 2024. Menurutnya tak mungkin jika kedua tokoh penting partai politik saling bertemu dan hanya membicarakan perihal hobi masing-masing. Oke aja lah, namanya dua sahabat ketemu, mereka teman sejak perwira remaja begitu kan, kemudian sama-sama berkarir di militer, sama-sama masuk ke politik, banyak sekali kerjasama di berbagai pilkada, kerjasama di beberapa pemilu, ya. Teman sahabat yang bagus sekali. Ya mungkin aja, kan ini kan makin dekat ke pemilu, gitu kan, ya mungkin aja ada pembahasan pilkada dulu. Tapi saya nggak berani juga nanya ke Pak Prabowo lah, seperti itulah. Kita tafsirkan kalau dua tokoh besar, ya, sama-sama partai besar bertemu, masa hanya ngomong soal hobi, naik kuda atau main drum band, ya nggak itu juga. Ya mungkin secara redaksi yang ingin disampaikan Pak Adi saya tidak seperti itu, ya. Karena kan undang-undang jelas, tapi mungkin ingin disampaikan Pak Adi, mungkin saja undang-undang juga ada perubahan, baik melalui judicial review, melalui Perpu, mungkin saja bisa seperti itu. Ya segala kemungkinan ya bisa saja, ya. Cuman kalau Anda lihat sekarang, ya kan, yang berlaku adalah mereka sampai selesai tahun 2022. Ya, kalau kita kan sesuai dengan yang sudah diatur undang-undang, kalau undang-undang yang mengatur demikian ya kita laksanakan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.
Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Gerindra, Hilmi, meminta agar surat keputusan gubernur mengenai alokasi pupuk subsidi dapat segera diterbitkan di seluruh provinsi dan tingkat kabupaten kota, khususnya di wilayah Jawa Timur. Rendahnya alokasi subsidi pupuk di beberapa daerah menjadi permasalahan yang dialami oleh sebagian besar petani di Indonesia. Hal itu disebabkan lantaran petani tidak dapat menebus pupuk bersubsidi dikarenakan surat keputusan gubernur belum diterbitkan. Politisi Partai Gerindra Hilmi mengatakan pertanggal 10 Januari 2022, baru 26 provinsi saja yang telah menerima SK Bupati dan Wali Kota mengenai pengalokasian pupuk bersubsidi. Hilmi pun turut mempertanyakan seperti apa mekanisme yang tertera dalam SK Kementerian Pertanian yang sudah diterbitkan, khususnya mengenai alokasi yang dianggarkan untuk pupuk bersubsidi. Semua ini kan harus dibuat kajian. Tahun kemarin itu kekurangan dari penerbitan SK ini gimana? Kok sampai dari gubernur sampai bupati ada keterlambatan penerbitan SK ini yang harus dikaji gitu loh. Karena apa? Karena pemakaian pupuk itu harusnya tepat waktu dan tepat guna. Kalau nanti harusnya sekarang mupuk tapi pemupukannya lambat 2 hari, 5 hari itu ada efek dari hasil panennya. Dorongan dari DPR sendiri Pak, ini seperti apa Pak? Dari Jakarta, Sri Dewi Andiadi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Saan Mustopa, membeberkan 4 substansi RUU IKN yang belum disepakati antara pemerintah dan DPR RI. Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Saan Mustopa mengungkapkan ada 4 substansi RUU IKN yang belum disepakati antara pemerintah dan DPR RI. Keempat substansi tersebut harus dilakukan pembahasan lagi dalam rapat kerja bersama dengan pemerintah, dikarenakan tidak dapat diselesaikan dalam rapat tim perumus atau timus. Status Ibu Kota Negara baru menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Hal-hal yang bersifat detail pun seperti keamanan, pertahanan, dan anggaran turut menjadi poin pembahasan. Rapat panja kita hari ini itu terkait dengan substansi yang ketika di Timus itu belum terselesaikan. Jadi ada beberapa hal yang memang belum terselesaikan. Minimal ada 4 hal lah ya. Pertama dengan status Ibu Kota Negara sendiri. Yang awal itu sudah disepakati bahwa status itu adalah Pemdasus ya, pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Tapi pemerintah setelah melakukan semacam penyempurnaan, bukan substansi, itu menambahkan prase baru. Jadi prase barunya itu adalah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut IKN otorita. Nah, itu yang masih menjadi persoalan karena sebagian besar anggota pansus mempertanyakan prasa baru soal sebutan otorita itu. Jadi itu nanti akan kita selesaikan. Yang kedua terkait dengan soal rencana induk. Jadi kan kita ada namanya rencana induk Ibu Kota Negara. Rencana induk itu memuat hal-hal yang sifat detail soal keamanan, soal pertahanan dan lain sebagainya. Nah itu juga nanti banyak anggota yang masih mempersoalkan karena nanti panduan dalam membangun ibu kota itu kan dasarnya rencana induk itu tadi. Nah yang berikutnya juga terkait dengan soal anggaran dan lain-lain. Jadi termasuk soal pemindahan. Jadi kapan pemindahan itu akan dimulai. Jadi banyak sekali para anggota panja dan juga yang anggota Timus itu masih mempertanyakan soal-soal seperti itu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir sempat berdebat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Arifin Tasrim, di mana dalam rapat kerja itu Nasir menyebutkan Menteri ISDM terlalu santai dan tidak memproses tindak pidana pencurian batubara di Kalimantan. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta 13 Februari 2022. Rapat kerja tersebut membahas beberapa poin, yakni tentang kebijakan pemenuhan DMO batubara,
dan penjelasan terkait pencabutan izin perusahaan-perusahaan tambang. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir menguak adanya dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur. Satu nama diungkap oleh Nasir yang dikenal dengan sebutan Ratu Batu Bara. Menteri Energi Sumber Daya Mineral dianggap tidak serius dalam menangani permasalahan tersebut. Nasir menyebutkan Ratu Batu Bara seharusnya ditangkap karena melakukan penjualan batu bara ke luar negeri dengan mengambil pembelian batu bara dari wilayah setempat. Hal itu yang menyebabkan infrastruktur di daerah yang dibangun oleh pemerintah daerah mengalami kerusakan. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dirinya mengatakan seharusnya apa yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Nyuri Pak batunya. Ini batu curian, tapi bisa dijual ke luar negeri. Kan kacau ini. Semua tahu ini pemain batu bara. Dan tambangnya diambil mereka semua. Waktu kita kunjungan Kalimantan Timur itu, ini yang dibicarakan Pak. Gara-gara dia, infrastruktur yang dibangun Pemda rusak semua. Benar kan Pak Dirjen? Itu yang disampaikan ke kepala daerah? Nah, itu Pak. Tapi nggak dipegang-pegang ini orang. Apa ini duitnya sampai ke kementerian, saya nggak tahu juga. Iya kan? Karena banyak Pak, 1 juta 1 bulan dengan harga 2,5 juta batu bara. 2,5 triliun itu uangnya. Nah, itu Pak, sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, ini siapa Pak? Saya bilang, kok kenapa nggak ditangkap ini? Nggak ditangkap juga. Nah itu Pak Menteri, saya kok Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja gitu. Saya rasa Bapak itu harus bicara yang apa? Yang mana? Yang fakta, yang betul. Ya betul. Ini yang saya sampaikan di Kalimantan Timur Pak. Iya tahu, saya tahu itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah Pak, saya bicara pakai fakta. Nanti datanya Bapak bawa atau gini aja. Bentar pimpinan. Atau gini saja. Saya minta Pak, saya minta Pak Menteri, kita skor rapat ini, kita minta datanya dari Minerba sekarang. Jadi begini, sebetulnya message sudah sampai. Ini kita biar berdiri. Bapak intinya jadi harus gitu. Diserahkan nanti apa yang disampaikan tadi. Hal-hal lain saya kira yang memang tidak pada proporsinya, mohon maaf. Tadi sudah dikemukakan tentang penyimpangan-penyimpangan di lapangan, memang harus segera ditindaklanjuti. Ya, makanya pimpinan. Ya. Jadi kalau rapat kita minta semua Mbak data. Saya tahu Pak perusahaan mana aja, tapi Bapak keluarkan datanya. Saya ada datanya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Lembaga MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI mengadakan perayaan Natal Tahun Baru 2021 yang bertempat di lapangan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022. Lembaga MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI akan mengadakan perayaan Natal tahun 2021 yang bertempat di lapangan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022. Ketua Panitia Lamhot Sinaga menyampaikan tema kegiatan Natal yang akan dilaksanakan nanti akan sesuai dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan reguler seperti hari besar keagamaan lainnya, dan tidak lupa dalam acara tersebut akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Rangkaian perayaan Natal bersama lembaga MPR, DPR, dan DPD RI akan dihadiri berbagai unsur dari pemerintahan, seperti kementerian, mitra kerja DPR, hingga duta besar negara sahabat dan para tokoh agama. Panitia juga melaksanakan perayaan Natal yang digabungkan dengan kegiatan ucapan syukur Tahun Baru 2022 di lingkungan MPR, DPR, dan DPD. Kepanitiaan ini dibentuk oleh Persekutuan Dua Okumene di lingkungan MPR, DPR, dan DPD. Kebetulan pengurusnya adalah Pak Mindo Sianipar. Kami diamanatkan tahun lalu untuk menjadi panitia oleh Persekutuan Dua Okumene untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, kami juga sudah melaksanakan melaporkan kegiatan ini terhadap ketiga pimpinan, baik pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Dan puji Tuhan,
Ketiga pimpinan menyatakan akan hadir di acara besok tanggal 12 Januari 2022. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen kali ini. Saya Ricky Iskandar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.